di mana konsep manajemen bisnis Rasulullah sehingga bisnis yang dijalankan Rasulullah itu menapaki tangga kesuksesan. Nah, ada beberapa hal kemarin sudah kita bahas bahwa kepuasan pelanggan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meliputi penciptaan pelanggan yang setia, jadi loyalty customer. Lalu yang kedua adalah pelanggan percaya, trusty customer. Nah, bagaimana aplikasi bisnis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi itu menerapkan prinsip dasar dan strategi. Kalau hari ini kita menyaksikan untuk memenangi sebuah bisnis perlu ada sebuah strategi, di antaranya adalah bermurah hati, heart share. Tetapi yang dilakukan oleh Nabi bukan hanya bermurah hati, tetapi bermurah jiwa, soul share. Ini yang perlu kita lihat dengan seksama. Betapa Rasulullah itu 15 abad yang lalu sudah mampu menciptakan pelanggan yang setia, pelanggan yang benar-benar teguh dan tidak memilih ke lain hati, bahasanya begitu. Maka prinsip-prinsip dalam transaksi yang dilakukan Nabi itu selalu menggunakan prinsip-prinsip syariah. Janji yang pernah dibuat oleh Nabi tidak pernah dikhianati, selalu ditepati. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ini dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Nah, bicara tentang pelanggan, sebenarnya siapa pelanggan kita itu? Kalau kita berbisnis, ya, kita ini berniaga, pelanggan kita itu siapa? Nah, memahami pelanggan ini sangat penting. Kalau kita meletakkan pelanggan itu orang yang membutuhkan produk kita, salah. Sehingga posisi kita ini sebagai orang yang dibutuhkan, itu salah. Karena konsep sekarang bukan hanya pelanggan yang butuh produk itu, tapi kita butuh pelanggan. Makanya pelanggan itu adalah orang yang paling penting dalam setiap kesibukan atau bisnis kita. Meletakkan pelanggan bukan hanya sekedar orang yang ya butuh barang kita, tapi menjadikan pelanggan sebagai VVIP, very very important person. Wah, itu luar biasa. Pelanggan itu tidak merepotkan kita. Mereka adalah yang kita maksud. Jadi selalu melayani dengan baik. Pelanggan itu bagian dari kita, bukan di luar kita. Pelanggan itu tidak sekedar statistik, nah, begitu, hitung-hitungan tok. Tetapi pelanggan itu memiliki perasaan seperti kita. Pelanggan itu adalah orang yang datang kepada kita dengan kebutuhan dan keinginannya. Dan tugas kita adalah memenuhinya. Pelanggan adalah darah kehidupan bisnis kita. Tanpa mereka, bisnis kita ini tidak akan pernah berjalan. Kalau konsepnya seperti ini keren. Ya. Makanya ya orientasi dalam bertransaksi memang harapannya adalah kepuasan pelanggan, sudah itu. Nah, ada memang
Tadi disebutkan Nabi itu mampu menciptakan pelanggan yang loyal, pelanggan yang setia. Nah, apa sih sebenarnya keuntungan dari pelanggan yang setia? Saya beberapa waktu yang lalu memberikan satu contoh pelanggan yang loyal, pelanggan yang setia. Pakai kartu apa? Handphonenya pakai kartu apa? Providernya? Kenapa nggak pakai yang lain? Itu sinyalnya nggak bagus loh itu. Bagus. Nggak mau berpindah ke kartu yang lain, provider telepon seluler? Nggak. Nah, tetap kepingin pakai yang itu. Nah, ini namanya pelanggan loyal. Saya tanya, saudara, Mas dibayar berapa? Nggak dibayar. Nah, ini lo pelanggan loyal tuh kayak gitu itu. Kalau ada orang lain mencaci, memaki produk yang kita pakai, wow, belanya setengah mati. Siapa bilang, oh ini sinyalnya kuat gitu ya. Padahal dia bukan marketernya. Ini namanya pelanggan loyal, pelanggan setia. Dia nggak dibayar, tetapi dia adalah orang yang setia, ya, bahkan dia tergerak untuk ikut memasarkan produk yang dijual. Nah, ini keren. Makanya keuntungan dari pelanggan loyal itu jelas. Pelanggan yang loyal itu memberikan keuntungan yang besar bagi bisnis. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelanggan baru jauh lebih besar dibandingkan mempertahankan pelanggan yang ada. Angel, begitu ya. Nah, supaya mempertahankan pelanggan yang ada memang perlu maintenance. Biaya operasional perusahaan itu lebih efisien kalau memiliki pelanggan yang loyal. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbisnis itu sangat mencintai pelanggannya, sebagaimana beliau mencintai dirinya sendiri. Oleh karena itu, beliau selalu melayani pelanggannya dengan sangat baik. Karena Nabi meyakini bahwa hanya dengan pelanggan yang setia yang dapat mempertahankan kelanjutan bisnisnya. Pelanggan yang sifatnya temporer, walaupun jumlahnya itu jauh lebih banyak, tetapi tetap tidak bisa diandalkan dalam jangka panjang. Makanya dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abi Hamzah, an Abi Hamzah Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sabda Nabi, seseorang di antara kalian itu tidak beriman jika belum bisa mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini hadis ini jelas begitu ya, menempatkan seorang pebisnis itu harus mencintai pelanggannya seperti mencintai dirinya sendiri. Ini yang hadir itu mencintai diri sendiri, enggak kira? Kalau saudara tidak mencintai diri sendiri, ya mungkin kita tidak pernah merawat tubuh kita, kita tidak pernah memperhatikan apa namanya, ya body maintenance kita. Kalau keluar nggak perlu sisiran, ya kan? Nggak perlu pakai baju setrikaan, alah buat apa? Mandi cukup sekali saja, ya pancen mandinya sekali, rakno banyu soalnya. Ya begitu. Orang mencintai diri sendiri itu merawat dirinya agar tidak terhempas sakit, tidur teratur, istirahat,
olahraga, itu mencintai diri sendiri. Pokoknya tidak ingin diri kita ini ya dalam keadaan hina, dalam keadaan sakit, itu artinya kita mencintai diri sendiri. Nah, ketika kita memperlakukan pelanggan sama seperti memperlakukan diri sendiri, nah ini persis seperti hadis. Artinya kita harus melayani pelanggan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih makna melayani? Apa kira-kira makna melayani? Banyak orang mendengar ya, melayani dengan hati, melayani dengan sepenuh hati, melayani dengan totalitas. Wah, melayani ki opo gitu ya. Apa itu melayani? Melayani itu adalah membantu. Melayani itu memberi. Melayani itu melakukan sesuatu untuk orang lain. Lah kalau kita ini memahami konsep melayani, melayani itu membantu, melayani itu memberi, indah. Ketika ada pembeli datang, pelanggan datang, wow keren gitu ya. Wah, ini adalah orang yang harus saya layani dengan baik. Kita akan menyapanya dengan ramah, gitu ya. Ya, sekarang ini kita lihat di lembaga-lembaga pemberi jasa pelayanan, begitu ramahnya. Lembaga-lembaga bisnis, itu setiap pelanggan yang datang, ramah sekali. Karena dia paham bahwa melayani itu memberi, melayani itu adalah membantu. Melayani berarti juga menerima. Loh kok bisa melayani itu menerima? Ya, semakin banyak kita itu memberi, maka semakin banyak kita menerima. Kan begitu. Hukum Allah itu bekerja baik diminta maupun tidak diminta. Semakin banyak kita itu memberi, ya semakin banyak kita itu menerima. Ada ayat Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Loh, datang memberi satu kebaikan, maka dia akan menerima 10 kebaikan. Ada dalam surah Al-Baqarah, orang yang bersedekah 1 bulir, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 700. Apalagi di bulan suci Ramadan. Kan dikalikan berlipat-lipat kali, kan gitu. Kajian menjelang buka hanya misalnya 45 menit. No. Kalau itu kajian di bulan suci Ramadan 45 menit, kali berapa? Nah, tinggal dilipat kalikan saja, kan begitu. Karena pahalanya berlipat-lipat. Ini ada hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum, ya. Semua amal anak Adam itu ya menjadi miliknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih, karena puasa itu untukku, maksudnya Allah, wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalasnya. Loh, ini jadi luar biasa. Makanya tidak heran setiap kali bulan Ramadan datang, setiap kali itu pula kegairahan untuk beribadah semakin meningkat.